Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam meyakini petir dimaknai bukan sekedar peristiwa alam semata. Petir atau guruh diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-13 Ar-Ra'd. Setidaknya ada 3 istilah dalam Al-Quran yang merujuk pada makna petir, yaitu Ar-Ra'd, As-Sawa'iq, dan Al-Barq. Para ahli tafsir mendefinisikan Ar-Ra'd lebih dekat dengan makna suara petir atau geledek, sedangkan As-Sawa'iq dan Al-Barq maknanya lebih dekat dengan istilah kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul beberapa saat sebelum adanya suara petir. Menurut para ilmuwan, energi yang dilepaskan oleh sekali kilatan petir lebih besar daripada energi yang dihasilkan seluruh pembangkit listrik di Amerika. Satu kilatan petir dapat menyalakan 100 watt bola lampu selama lebih dari 3 bulan. Di samping itu, petir juga menghasilkan molekul nitrogen yang dibutuhkan bagi tumbuh-tumbuhan di bumi untuk menunjang kehidupannya. Petir bergerak pada kecepatan 150.000 km per detik, hampir setengah kecepatan cahaya dan 100.000 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Sedangkan suara yang dilepaskan oleh satu kilatan lebih besar daripada cahaya 10 juta bola lampu berdaya 100 watt. Para ilmuwan modern sudah banyak meneliti tentang kedahsyatan kilatan cahaya yang dihasilkan petir. Petir bagaikan kapasitor raksasa. Lempeng pertama adalah awan yang beradu dengan lempeng kedua adalah bumi. Menurut ilmuwan, petir juga dapat terjadi dari awan ke awan, yaitu ketika salah satu awan bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah, dan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Teori sederhananya, udara yang dipanaskan oleh cahaya matahari naik membawa molekul-molekul air yang menguap di dalamnya. Ketika udara yang naik ini mencapai ketinggian 2-3 km, udara tersebut bersentuhan dengan lapisan udara dingin. Saat kenaikan udara, kristal-kristal es yang terbentuk di dalam awan melepaskan energi listrik statis yang terbentuk karena pergesekan energi listrik ini mengandung unsur positif pada lapisan atas awan dan unsur negatif pada lapisan bawahnya. Penjelasan para ilmuwan tentang kronologi petir ini sebenarnya sudah dijabarkan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Quran Surat An-Nur ayat 43. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kronologi pembentukan petir sehingga menjadi kilatan yang hampir menghilangkan penglihatan. Al-Quran juga memaparkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan awan sebagai pemicu terjadinya petir. Kedahsyatan petir juga dimaknai umat Islam sebagai bentuk tasbih dari para malaikat penjaga langit, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, "Dan guruh bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW menyebut petir sebagai suara para malaikat. Ar-Ra'd, petir, adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qaraiti dalam Makarimil Akhlak mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu soal Ar-Ra'd. Menurut Ali, Ar-Ra'd adalah malaikat, sedangkan Al-Barq, kilatan petir, adalah pengoyak di tangannya sejenis besi. Ibnu Taimiyah mengatakan Ar-Ra'd adalah masdar, kata kerja yang dibendakan, berasal dari kata ra'ada, yar'udu, radan, yang berarti gemuruh. Namanya gerakan, pasti menimbulkan suara.
Malaikat adalah yang menggerakkan dengan cara menggetarkan awan kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 19, As-Suyuti mengatakan bahwa Ar-Radu adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan. Dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa Ar-Radu adalah suara malaikat, sedangkan Al-Barq, kilatan petir, adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat untuk mengiring mendung. Secara umum, umat Islam meyakini Ar-Radu dengan malaikat yang ditugasi mengatur awan atau suara dari malaikat tersebut yang tengah bertasbih dan mengatur awan. Sedangkan Al-Barq atau As-Sawa'iq adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat yang digunakan untuk mengiring mendung. Ibnu Abbas menambahkan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki, membentak untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya. Jadi ketika mendengar petir atau guntur, Nabi SAW mengajarkan doa, Subhanallazi subhat lahu, Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Atau doa, Subhanalladzi yusabbihur radu bihamdihi wal malaikatu min kifati. Maha suci Allah yang petir dan malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takutnya. Wallahu a'lam bishawab.